Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu serta tim dari AHP Advokat. Dalam kesempatan pagi hari ini tentu kita akan membahas lebih lanjut skema bisnis dari Indonesian Commercial Law yang telah sebelum-sebelumnya telah kita lakukan pembahasan. Kali ini kita akan masuk di dalam pembahasan mengenai aspek hukum P2P lending. Jadi dalam aspek hukum P2P lending ini, jadi bukan hanya modal bisnis fintech, tapi merupakan kombinasi antara kontrak hukum, manajemen risiko, dan kepatuhan regulasi. Dalam praktiknya tentu banyak sengketa muncul bukan karena gagal bayar semata, tetapi karena kesalahan struktur hukum dan disclosure. Masih di sini dengan kami Aslam Petrasan. Jadi kita masuk selanjutnya. Jadi agenda dalam pagi hari ini tentu kita akan membahas melihat atau dari berbagai macam perspektif, tentunya untuk aspek hukum P2P lending yang sebagaimana kita ketahui itu terdiri dari 3 layer utama, yaitu kita akan membahas mengenai masalah struktur hukum, bagaimana mengenai masalah risiko hukum, dan juga dari sisi perspektif regulator ya. Tujuannya tentu untuk memahami di mana potensi liability itu muncul. Jadi ada berbagai macam agenda, kita akan melihat ataupun mempelajari lebih lanjut dan menyimak mengenai pengertian dan model bisnis daripada P2P lending ini. Apa itu para pihak yang terlibat di dalamnya, bagaimana mengenai masalah dasar hukum, struktur perjanjiannya, isu hukum utama, risiko dan mitigasi, serta best practice-nya. Kita masuk di slide berikutnya ya, pengertian daripada P2P lending. Skema bisnis daripada P2P lending ini merupakan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Jadi dia mempertemukan lender dan borrower dalam suatu platform, di mana platform ini adalah perantara ya, bukan sebagai kreditor. Jadi secara konsep ini merupakan marketplace pembiayaan. Secara hukum, platform itu adalah merupakan fasilitator. Jadi di sini dia bukan merupakan kreditor. Walaupun bukan kreditor, tapi dalam praktik ini platform sering dianggap bertanggung jawab oleh para pihak-pihak yang terkait di dalam transaksi ini, serta ini memunculkan adanya risiko quasi liability. Khususnya ya, platform ini sering dianggap bertanggung jawab oleh lender. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama bahwa platform ini kan dia hanya sebagai fasilitator. Jadi ada beberapa contoh kasus di mana lender menggugat platform karena merasa tidak diberi informasi risiko yang cukup, ataupun juga borrower ternyata masuk dalam kategori yang high risk. Oke, kita masuk di karakteristik model bisnisnya. Jadi ini merupakan marketplace financing, high risk dan high return, data driven lending, serta tanpa agunan umumnya ya. Jadi karena karakteristik model bisnis daripada P2P lending ini merupakan unsecured lending tanpa agunan, tentu high risk dan juga tentunya high return ya. Atau juga beberapa teman-teman yang lain ada menganggap bahwa ini merupakan skema bisnis yang high default risk ya, algoritma based credit scoring. Kita juga bisa melihat bagaimana latar belakang di platform untuk skema bisnis P2P lending ini. Jadi semakin pertumbuhan itu agresif, semakin tinggi, jadi semakin tinggi risiko hukumnya. Dan banyak platform gagal bukan karena bisnis, tapi juga karena NPL itu tinggi, serta ada beberapa tekanan daripada regulator. Salah satu ya diantaranya. Lanjut kepada slide berikutnya, kita bicara mengenai masalah para pihak. Tentu para pihak di sini adalah penyelenggara dan ataupun platform itu sendiri, ada lender sebagai pemberi dana, ada borrower penerima dana, dan dari pihak regulator. Ada dari OJK, dari Bank Indonesia, PPATK, serta Komdigi. Tentu kalau kita bicara dari aspek penyelenggara, ya wajib berbadan hukum Indonesia dan harus berizin OJK. Kalau dari sisi lender bisa retail ataupun institusi, dan secara hukum ini adalah pihak yang menanggung risiko. Borrower merupakan sumber utama risiko, sedangkan kalau dari sisi regulator, OJK ini sebagai core regulator, BI ini berkaitan atau kaitannya dengan masalah payment, PPATK tentu dengan adanya transaksi anti money laundering. Setelah kalau dari sisi aspek Komdigi, kita melihat dari untuk sistem elektroniknya. Jadi P2P lending adalah high regulated industry ya, sama dengan pihak perbankan. Jadi ini memang banyak sekali pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, mulai dari pihak penyelenggara, ada lender, borrower, serta regulator sendiri. Dan bagaimana kalau kita tinjau lanjut mengenai peran daripada penyelenggara? Tentu penyelenggara di sini walaupun dia bukan kreditor, tapi penyelenggara melakukan credit assessment, penyelenggara juga melakukan risk grading, dan penyelenggara juga melakukan kegiatan collection. Masalah hukum di sini adalah kalau asesmennya salah, itu berarti bisa dianggap negligence atau bahkan misleading.
Jadi semakin aktif peran platform, jadi semakin besar potensi daripada liability-nya. Jadi kalau disarikan di slide ini, peran penyelenggara itu sebenarnya ada 4. Yang pertama kita lihat dia sebagai menyediakan platform. Yang kedua, dia ada kewajiban untuk melakukan credit assessment, mengelola risiko, serta collection dan reporting. Dan dasar hukum utamanya, karena ini merupakan bisnis yang high regulated industry, jadi ada beberapa aturan-aturan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, POJK Nomor 40 Tahun 2024, ada Undang-Undang PDP, Undang-Undang ITE, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri. Untuk tambahan ya, sebagai tambahan penting, ini Undang-Undang PDP ini berkaitan dengan data, perlindungan data pribadi. Jadi beberapa sengketa P2P itu seringkali kombinasi dari berbagai ketentuan-ketentuan yang di atas dasar hukumnya. Ada hukum perdata dan juga bisa masuk di aspek perlindungan konsumen juga. Dan bagaimana mengenai masalah struktur hubungan hukumnya, tentu ada 3 layer di sini. Yang pertama adalah platform dan lender, yang kedua adalah lender dengan borrower, dan user dengan platform. Jadi ini disebut sebagai multi contract structure ya, di mana resiko itu kalau drafting tidak rapi itu tentu bisa terjadi overlapping liability dan adanya celah gugatan. Ini termasuk salah satu capture risiko yang kami tangkap di sini ya. Dan bagaimana juga dengan perjanjian antara platform dan lender? Tentu critical point-nya di sini adalah risk disclosure itu wajib jelas, tidak boleh misleading, dan kalaupun kita identifikasi risiko hukumnya, kalau disclosure itu tidak cukup, maka berpotensi untuk digugat karena dapat menimbulkan karena adanya misrepresentation dan juga unfair contract. Sehingga best practice yang kami usulkan di sini adalah gunakan bahasa yang sederhana serta highlight risiko gagal bayar. Jadi ada beberapa poin tentu di dalam suatu perjanjian di antara platform dengan lender, yaitu terkait dengan masalah penempatan dana, ada risk disclosure, ada fee dan komisi, serta ada pengaturan mengenai masalah dan kewajiban. Oke, kita masuk di perjanjian pendanaan. Jadi ini inti kontraknya adalah lender itu bertindak sebagai kreditor, borrower itu sebagai debitor, di mana di dalam perjanjian pendanaan ini ditentukan berapa nilai pinjamannya, tenor dan bunganya, ketentuan mengatur mengenai masalah denda dan uang prestasi, serta mengatur juga mengenai masalah skema pembayaran. Jadi isu krusialnya tentu di sini kita bicara mengenai masalah bunga, kita bicara juga mengenai masalah jangka waktu atau tenor, dan juga default clause. Tentu resikonya adalah kalau terkait dengan bunga itu tidak transparan, tentu akan terjadi suatu potensi untuk menimbulkan pelanggaran di bidang perlindungan konsumen, juga terkait juga dengan masalah penalti. Tentu kalau juga ketentuan masalah penalti itu tidak dijelaskan secara sejelas-jelasnya, tentu ini dapat men-trigger sengketa. Bagaimana dengan perjanjian penggunaan platform? Itu tentu ada in concern karena ini terkait dengan perlindungan data pribadi, juga ada mengatur mengenai masalah perlindungan dari data pribadi itu sendiri, ada limitasi tanggung jawab, serta mengenai masalah penggunaan sistem. Jadi jika terlalu lemah, tentu ini tidak melindungi platform ya. Jadi harus bagaimana diatur sedemikian rupa bahwa perjanjian platform ini fokusnya itu pada e-concern, pada penggunaan dana, pada penggunaan data yang harus dicermati juga merujuk kepada ketentuan daripada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Elektronik, dan juga ada limitation of liability. Kalau kita membahas di slide berikutnya, yaitu kita membahas mengenai masalah isu hukum yang terkait dengan masalah legal relationship, tentu kita sudah mengetahui bahwa platform di sini adalah bukan kreditor, jadi risiko itu pada lender serta potensi liability jika ada suatu kelalaian. Siapa yang bertanggung jawab saat gagal bayar? Tentu jawaban hukumnya adalah lender ya, yang menanggung risiko. Tapi dalam praktik platform bisa kena jika lalai melakukan screening, ada over promise maupun juga misleading info. Jadi tentu ini disebut juga dengan indirect liability exposure. Kalau dari sisi perlindungan konsumen, tentu harus adanya transparansi biaya, harus ada transparansi risiko, juga harus ada pengaturan mengenai masalah complaint handling, dan juga pengaturan juga yang terkait dengan masalah complaint handling tentu adalah dispute resolution. Jadi fokus daripada regulator itu yang pertama adalah mengenai masalah transparansi, fairness, dan complaint handling ya. Karena kalau pengaturan-pengaturan semacam tersebut itu tidak diperhatikan, karena kan sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai masalah perlindungan konsumen terkait dengan kegiatan usaha daripada P2P lending ini yang memiliki dampak, yaitu sanksi daripada OJK, maupun juga dapat menimbulkan dampak juga adanya class action.
Kalau kita bicara di slide berikutnya membahas mengenai masalah data pribadi, tentu ini yang paling menurut kami adalah area yang paling sensitif karena diperlukan adanya konsen yang secara konsen itu suatu kewajiban, adanya pembatasan akses, keamanan data serta insiden respon. Jadi ini area paling sensitif karena risikonya itu adalah kebocoran data serta penyalahgunaan daripada data yang bersangkutan. Tentu ada beberapa konsekuensi jika risiko-risiko ini tidak dapat dimitigasi atau ternyata terjadi suatu pelanggaran, yaitu meliputi tidak hanya sanksi administratif, tapi juga ada gugatan perdata, pidana, bahkan juga menyasar mengenai masalah risiko reputasi. Oke, kita masuk di risiko berikutnya, ada risiko gagal bayar. Kalau kita mengidentifikasi risiko-risiko yang ada di dalam aspek hukum daripada skema bisnis B2B lending ini, maka kita juga harus mencermati bahwa risiko gagal bayar ini juga merupakan risiko yang merupakan core bisnis daripada aspek hukum, daripada aspek bisnis skema P2P lending ini, karena dampaknya itu lender itu bisa loss total, ada pressure kepada pihak platform dan juga reputasi itu turun. Jadi tingkat kesehatan perlu diperhatikan secara baik-baik dan harus menjadi indikator bersama, warning maupun juga monitoring dan agar dapat dilakukan pengendalian ataupun kontrol ataupun juga monitoring secara reguler. Bagaimana dengan masalah mitigasi kredit ya, karena kita ketahui secara bersama bahwa risiko gagal bayar ini merupakan risiko daripada core bisnis yang bersangkutan, jadi tentu diperlukan adanya suatu mitigasi. Tentu diperlukan beberapa tools yang dapat digunakan, diaplikasikan untuk dapat memitigasi risiko. Yang pertama ada tools berupa credit scoring, ada alternatif data, dan juga ada collection strategi. Kalaupun kita berkaitan dengan masalah credit scoring, tentu ada risk grading, dan juga kalau berkaitan dengan masalah penanganan terhadap risiko kredit gagal bayar lebih lanjut, terus diperlukan adanya suatu collection strategi. Jadi collection yang agresif, tapi sebagaimana perlu kita ketahui bahwa collection yang agresif itu juga bisa melanggar hukum, sehingga diperlukan ketentuan-ketentuan tata cara pedoman yang mengatur bagaimana cara melakukan collection yang tentu sejalan dan searah dengan ketentuan yang diatur di dalam POJK. Kalau kita bicara mengenai masalah risiko lebih lanjut, yaitu kita bicara mengenai masalah risiko data. Tentu di sini adalah beberapa contoh yang bisa kami berikan berupa hacking, berupa insider lag, atau juga kebocoran data yang lainnya, sehingga berdampak regulator action maupun juga gugatan. Ada sanksi regulator, ada gugatan hukum, serta ada kerusakan reputasi, yang itu kesemuanya merupakan dampak daripada terjadi kebocoran data. Sehingga diperlukan suatu kegiatan mitigasi. Mitigasi juga dapat dilakukan dalam bentuk encryption, adanya akses kontrol, serta security audit. Jadi banyak bengkel gagal karena internal akses kontrol ya, karena kita bicara dengan juga tidak hanya mengenai masalah risiko keamanan data, tapi kita juga harus memperhatikan juga mengenai masalah ataupun hal-hal yang terkait dengan masalah risiko operasional. Dan bagaimana juga kalau kita masuk di risiko kepatuhan, tentu ada sanksi OJK, ada pembatasan usaha, dan juga pencabutan izin. Tentu mitigasi kepatuhan terhadap risiko-risiko tersebut juga perlu diperhatikan juga, di mana solusinya juga harus dilakukan secara bertahap dan juga berkelanjutan, meliputi compliance team yang kuat, harus ada ya tim compliance team yang kuat, maupun juga kegiatan berupa audit secara berkala. Jadi compliance ini di sini kita harus memandangnya bukan sebagai cost, tapi adalah survival factor ya, karena bisnis ini erat kaitannya dengan ketentuan-ketentuan daripada peraturan-peraturan yang cukup banyak dan cukup rumit, karena melibatkan beberapa regulator terkait, dan juga satu lagi kita bicara juga ataupun berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen, sehingga kegiatan berupa register itu juga perlu dilakukan. Kegiatan salah satu aspek dalam kegiatan manajemen risiko, yaitu kita perlu melakukan register, di mana ini merupakan alat governance untuk mapping risiko, dan juga perusahaan yang matang punya risk dashboard secara real time ya. Jadi kalau gagal bayar itu adalah scoring, maksimal daripada 90 hari ya. Fraud itu juga berkaitan dengan KYC maupun juga kegiatan monitoring. Data itu juga berkaitan dengan masalah security dan audit. Regulator itu berkaitan dengan compliance dan juga tracking. Kalau kita bicara dari sisi perspektif OJK, tentu ada beberapa
poin fokus utama, yaitu kita membahas mengenai masalah perlindungan konsumen, ada manajemen risiko, GCG, data protection, dan APU PPT atau juga kegiatan anti money laundering. Jadi OJK itu sekarang lebih preventif daripada reaktif ya, karena fokus utamanya adalah tentu di bagian consumer protection, juga berkaitan juga dengan masalah risk management dan juga governance. Sehingga best practice-nya tentu ada 3 pilar. Yang pertama adalah menguatkan dari sisi aspek legal, compliance, dan juga risk. Jadi kalau salah satunya itu lemah, tentu sistem ini akan runtuh. Kalau terkait dengan masalah legal compliance dan risk, tentu diantaranya juga bisa berupa legal review perjanjian secara berkala, adanya compliance monitoring, adanya sistem EWS, dan juga fraud detection. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita masuk di aspek kesimpulan ataupun slide kesimpulan yang terakhir. Jadi P2P lending ini juga bukan bisnis pinjaman, tapi bisnis kepercayaan, data, dan pengelolaan risiko. Itu kami memandangnya seperti itu ya. Jadi bukan semata-mata merupakan bisnis pinjaman atau pinjam-meminjam, tapi lebih kepada bisnis kepercayaan. Kita juga di situ melibatkan beberapa ketentuan mengenai masalah data. Jadi juga ini juga merupakan suatu bisnis yang terkait dengan data juga, serta bisnis yang terkait dengan masalah pengelolaan risiko. Jadi bisnis yang berbasis trust, ada compliance, itu merupakan adalah suatu kunci keberlangsungan daripada bisnis ini, serta risk management juga tentu salah satu faktor yang menentukan keberhasilan. Mungkin itu dulu Bapak-bapak dan Ibu-ibu pembahasan di pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.